Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan sehingga kita masih diberi nikmat sehat, sehingga kita bisa bersama-sama menyimak sejarah tahun Hijriah. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tersanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamat. Amin. Allahumma amin. Baiklah anak-anak, pada hari ini saya Bu Rahma dan saya Bu Neneng. Kita akan menceritakan tentang tahun baru Hijriah. Ya, jadi tahun baru Hijriah merupakan tahun umat Islam ya yang dihitung sejak Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, teman-teman ada yang tahu kenapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Mungkin Bu Neneng bisa menceritakan. Insya Allah tentunya teman-teman semuanya pasti tahu ya tahun Hijriah dan juga bulan-bulannya. Nah tentunya teman-teman semuanya pasti sudah hafal bulan-bulan Islam itu apa saja, begitu ya Bu Rahma ya. Nah tentunya kita mau coba nih buat ngajak bareng-bareng sama teman-teman untuk menghafal kembali bulan-bulan Islam. Jadi tidak hanya bulan-bulan yang di bulan Masehi saja yang dihafal. Bulan-bulan Islam pun tentunya kita sebagai umat Islam harus tahu bulan-bulan Islam apa saja. Boleh kita bernyanyi bersama Ibu? Boleh, biar lebih semangat lagi ya. Iya. Boleh, yuk. Teman-teman di rumah juga bisa ngikutin ya, biar bisa juga. 1, 2, 3. Kita bernyanyi bersama tentang bulan-bulan Islam. Ya, bulan-bulan Islam. Bulan-bulan Islam atau bulan-bulan Hijriah ya. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, baik teman-teman. Jadi tadi itu nama-nama bulan-bulan Islam ya. Nah, pada bulan ini kita sedang memperingati yaitu bulan Islam apa, Bu Neneng? Bulan Islam yaitu bulan Hijriah, Muharram. Ya. Nah, tentunya teman-teman semuanya tahu ya kenapa kita memiliki kalender Hijriah tersendiri untuk umat Islam. Nah, itu ada beberapa sejarahnya juga ya, Bu Rahma ya. Nah, kenapa kita menggunakan kalender Hijriah? Tentunya itu karena sejarahnya perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam secara terang-terangan mulai mendapatkan perlawanan keras dari kaum Quraisy. Ya, itu. Baik. Untuk selanjutnya, dalam kejayaan kaum Quraisy ya, dalam menolak dakwah beliau Nabi Muhammad SAW tersirat di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30 yang artinya yaitu sebagai berikut. Dan ingatlah ketika kaum kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakan Nabi Muhammad SAW. Ya, pada saat itu ya beliau itu hendak dibunuh ya Bu, atau diusir. Kemudian mereka memikirkan tipu daya dan Allah Subhanahu wa taala menggagalkan tipu daya itu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi di sini apa yang bisa kita ambil dari hikmahnya ini, Bu? Jadi manusia sepintar apapun membuat tipu daya, tapi Allah itu lebih maha kuasa atas segalanya. Jadi kaum kafir Quraisy itu dia memikirkan bahwasanya dia akan membunuh Nabi Muhammad saat tidur. Seperti itu.
Tapi sahabat-sahabat Nabi, sahabat Rasulullah ini lebih cerdik lagi, karena dia pun istilahnya mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, di situ kan saat Nabi tidur, sebenarnya yang ingin dibunuh itu bukan Rasulullah ya, Bu Rahma ya. Tapi di situ adalah yang menggantikan Ali bin Abi Thalib. Nah, di situ kaum kafir Quraisy merasa dia kecewa bahwasanya rencananya dia itu sudah tidak sesuai dengan rencana mereka, karena yang ingin dibunuh itu adalah Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah sudah keluar dari rumahnya, dan yang ternyata yang dibunuh itu adalah sahabatnya, Ali bin Abi Thalib. Seperti itu ya. Teman-teman sudah tahu ya, jadi sejarah tentang tahun baru Islam. Baik, selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya pun selain dari kekejaman kaum kafir Quraisy, perintah untuk hijrah pun itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kamu tidur malam ini di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk hijrah dari Mekah ke Madinah." Nah, di sini kenapa? Karena Rasulullah pun di situ sudah dalam keadaan yang mendesak ya, Bu Rahma. Dari segi keselamatannya pun, makanya dari segi keselamatan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Seperti itu, Bu Rahma. Baik, terima kasih Bu Neneng. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Baiklah, setelah peristiwa tersebut yang membuat Nabi Muhammad SAW beserta sahabat hijrah ke Madinah, beliau ya. Nah, setelah itu ada yang namanya penetapan Muharram. Nah, penetapan Muharram ini tentunya teman-teman harus tahu ya, kenapa sih harus Muharram, bulan yang pertama ada di nomor 1 pada kalender Hijriah. Kenapa nggak bulan Ramadan? Ramadan itu kan bulan yang penuh berkah. Ya, kenapa Bu Neneng? Nah, Boleh diceritakan? boleh. Silakan Bu Rahma. Jadi dalam penetapan Muharram di sini para sahabat-sahabat Nabi itu memberikan beberapa usulan kepada Umar bin Khattab. Nah, di antaranya ada yang mengusulkan bulan Sya'ban sebagai awal tahun Hijriah. Ada juga yang mengajukan bulan Ramadan. Lalu ada juga sahabat kita nih, Utsman bin Affan. Nah, kalau dia mengajukan Muharram dengan alasan karena di bulan ini dia haji pulang, dan Muharram merupakan bulan Allah atau yang disebut dengan Syahrullah. Nah, itu kalau dari sisi syariatnya. Nah, Bu Rahma, tentunya Bu Rahma juga tahu nih kalau dari sisi sosial budayanya itu kira-kira apa ya? Ya, baik. Mungkin sedangkan dalam sisi sosial budaya, Muharram merupakan bulan yang dipilih bangsa Arab, itu untuk memulai tahun mereka sebelum Islam datang. Nah, sedangkan ada satu usulan lagi nih dari sahabat Nabi juga, Bu Rahma. Nah, ini ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengusulkan awal kalender Hijriah dimulai dari tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Tentunya Ali bin Abi Thalib ini sangat mengerti dan paham ya, Bu Rahma, di mana Ali bin Abi Thalib kan juga dia sebagai perisai juga di situ ya, karena dia memposisikan yang menggantikan Nabi saat tidur juga. Jadi pasti Ali bin Abi Thalib sangat paham di mana bulan Muharram itu sangat-sangat peristiwa yang begitu menegangkan untuk Rasulullah hijrah. Seperti itu. Nah, usulan tersebut ternyata diterima oleh peserta musyawarah, dan Umar menetapkan penggunaan kalender Hijriah itu resmi untuk umat Islam. Pada tanggal berapa, Bu Rahma? Pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijriah. Baiklah, selanjutnya itu keutamaan bulan Muharram. Tentunya teman-teman semuanya sudah paham ya, Muharram tidak salah pilih nih kita sebagai umat Islam. Tentunya kenapa bulan Muharram itu seperti bulan yang memang punya istimewa selain dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan juga istimewa. Nah, setelah Ramadan tentunya ada bulan lagi nih yang diistimewakan. Bukan berarti bulan-bulan lain pun tidak istimewa. Sekali seperti itu.
jadi bulan Muharram itu merupakan syahrullah atau bulan Allah. Sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah ya, disampaikan di sini seseorang datang menemui Rasulullah ya. Ia berkata, setelah Ramadan, puasa apa di bulan apa yang lebih afdol ya, yang lebih utama itu apa? Kemudian Nabi menjawab, puasa di bulan Allah, yaitu kalian sebut dengan bulan Muharram ya. Jadi di bulan Muharram kita disunahkan untuk berpuasa ya Bu. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 1 Muharram, pahalanya apa Bu? Lebih besar. Nah, lebih besar ya. Tidak hanya di 1 Muharram, semua apa yang kita lakukan insya Allah dengan ikhlas ya, dengan mengharapkan ridho Allah, insya Allah akan mendapat pahala. Insya Allah. Baiklah, untuk pertemuan hari ini saya dan Bu Neneng cukup sekian dulu dari pertemuan kita pada kesempatan hari ini Ya. tentang sejarah tahun Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bisa untuk menjadi teman-teman informasi semuanya. juga ya Bu Rahma Iya. tentunya. Dan apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami dalam menyampaikan sejarah tahun Hijriah, ya nanti teman-teman boleh sambil membaca di buku sejarah atau bisa cari informasi di yang lainnya ya Bu, Buku-buku sejarah. di buku sejarah Islam. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf, segala yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kami yang doib. Baiklah, akhir kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.